Ya, shalom aleichem. Assalamualaikum untuk semuanya. Ya, pagi ini saya ingin berbicara satu hal, yakni apakah tidak salah jika orang Kristen atau pendeta Kristen itu mengucapkan Assalamualaikum. Mengapa saya mau beri penjelasan ini? Karena selama beberapa hari ada di Israel maupun juga Yordania dan Mesir, saya dalam beberapa video mengawalinya bukan dengan Shalom Aleichem tapi dengan Assalamualaikum. Nah, saya membaca beberapa komentar terkait dengan pernyataan Assalamualaikum itu, dan ada komentar-komentar yang kira-kira bisa dibagi menjadi dua. Pertama adalah ada orang Kristen yang heran, mengapa kok pendeta bukan mengucapkan Shalom tapi mengucapkan Assalamualaikum. Ya, jadi merasa aneh dan seolah-olah itu adalah bahasanya orang Islam. Tapi mengapa orang Kristen atau apalagi pendeta Kristen menggunakan pengucapannya orang Islam? Nah, itu kelompok satu begitu. Kelompok yang lain lagi itu dari pihak Islam. Mereka sepertinya bangga bahwa ada yang bilang, wah kalau begitu si Isra ini sudah dekat dengan Islam, atau sudah ya satu langkah mengarah kepada pintu mualaf. Nah, itu kira-kira begitulah. Nah, jadi sekarang saya kepengen menjelaskan hal ini, ya, walaupun ini hanya hal sepele saja. Tapi harus diingat bahwa ini bukan soal agama, tapi soal bahasa, ya. Nah, bahasa-bahasa itu biasanya ada rumpun keluarganya, ya. Nah, biasanya diambil dari anak-anak Nuh. Karena kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 10, itu anak-anak Nuh, Sem, Ham, Yafet itu masing-masing berkembang dengan keturunannya maupun juga dengan bahasanya sendiri. Nah, itulah makanya ada bahasa dari rumpunnya Sem, ada dari rumpunnya Ham, ada yang rumpunnya Yafet. Nah, secara khusus untuk rumpunnya Sem itu disebut sebagai Semitic language atau bahasa-bahasa rumpunnya dari jalur Sem. Nah, dalam Semitic language itu ada bahasa Aramaik, ada bahasa Ibrani, ada bahasa Arab, ya, ada bahasa Arab. Itu nama semua bahasa itu satu rumpun, sehingga kadang-kadang kita bisa melihat secara khusus Ibrani dan Arab itu sangat dekat juga dengan Aram, ya. Cara tulisnya juga sama dari kanan ke kiri, ya. Kalau bahasa Arab tuh kayak dominasi bulatan-bulatan, sedangkan kalau Ibrani itu kotak-kotak, tapi banyak istilah yang sama. Ya, misalnya Hagar di dalam bahasa Ibrani itu ke Arab menjadi Hajar. Ya, jadi G menjadi J. Ya, Kados itu ke bahasa Arab menjadi Kudus. Ya, lalu karena Indonesia banyak dipengaruhi Arab juga menjadi Kudus. Abodah dalam bahasa Ibrani menjadi ibadah dalam bahasa Arab, yang akhirnya turun ke Indonesia juga menjadi ibadah atau ibadat, ya. Lalu apalagi yang tentang neraka itu, ya, itu di dalam bahasa Ibrani itu adalah Gehenna, ya. Gehenna sampai ke Arab menjadi Jahana, lalu turun ke Indonesia menjadi Jahanam. Maka kita bilang Jahanam kau, atau kita bilang oh kamu itu betul-betul orang Jahanam. Nah, itu neraka artinya,
Ya, sehingga makanya kita lihat di film-film akan masuk ke neraka jahanam. Nah, itu karena akar kata yang sama, ya, akar kata yang sama. Nah, jadi dengan bahasa-bahasa itu maka orang-orang Ibrani, orang-orang Arab itu ya menggunakan bahasa yang mirip-mirip, sehingga shalom, ya, dari shalom itu ya sama arti dengan salem. Salem, salim, salomo, salam. Ya, maka shalom alaihem itu menjadi assalamualaikum. Ya, sama itu. Jadi assalamualaikum, shalom alaihem. Ya, dijawab waalaikumsalam, alaihem shalom. Nah, jadi itu bukan bahasanya Islam, bahasanya Arab. Maka orang Kristen di Arab itu bertemu juga assalamualaikum, waalaikumsalam. Memang di Indonesia ini kelihatannya hanya orang Islam yang pakai assalamualaikum karena bahasa Arab. Lalu kita akhirnya merasa benar, itu berarti bahasanya orang Islam. Nah, sedangkan orang Kristen lebih menggunakan shalom dari bahasa Ibrani, ya, shalom alaihem. Tapi itu bukan bahasa Kristen, itu bahasa Ibrani. Orang Islam, ya, yang berbahasa Ibrani pun mereka tetap menggunakan shalom alaihem. Nama itu juga. Kalau kita di sini di Indonesia nih, kalau dia nama Petrus, Markus, Yohanes, orang sudah tahu itu Kristen. Kalau dia nama Mahmud, Arifin, ya, Fahmi, Abdullah, itu pasti Islam. Tapi di sana, di Arab sana juga, negara-negara Arab juga tidak harus begitu juga, ya. Ada orang Kristen namanya Abdullah, karena Abdullah itu dari kata abdi atau hamba, dan Allah, Allah atau Tuhan. Jadi Abdullah itu artinya hamba Allah. Saya ini hamba Tuhan, saya ini hamba Allah. Maka Ezra adalah seorang Abdullah. Nah, kira-kira begitu. Ya, kemarin di Israel tour guide kami itu namanya Fahmi. Ya, nama kelihatannya kalau di Indonesia itu pasti Islam itu, ya. Tapi ternyata tidak, bahwa dia adalah seorang Kristen. Ya. Bahkan si Fahmi berkata bahwa ada orang Kristen yang namanya Muhammad di sana. Jadi dari nama kita nggak bisa tahu. Kalau di Indonesia, nama kita tahu bahwa oh ini Islam, ini Kristen. Ya, tapi kalau di sana dari nama tidak bisa diketahui ini Islam atau Kristen. Ya, karena mereka bahasanya sama, budayanya sama. Jadi assalamualaikum itu bahasanya Arab, digunakan bersama oleh Islam maupun Kristen. Ya, sama dengan shalom alaihem itu bahasa Ibrani, digunakan oleh orang Islam maupun juga orang Yahudi dan juga Kristen. Ya, jadi kalau saya mengucapkan assalamualaikum, nah, tidak perlu ada orang Kristen yang merasa heran. Ini kok pendeta kok ngomongnya sudah kayak Islam? Enggak. Saya cuma mengucapkan shalom, salam sejahtera buat saudara dengan menggunakan bahasa Arab. Begitu juga Islam, jangan terlalu GR. Seolah-olah saya Ezra sudah lebih dekat satu langkah ke pintu mualaf. Ya, saudara terlalu berlebih-lebihan itu, ya. Mustahil saya jadi mualaf ini. Saya ini Abdullah, ya, abdinya Allah atau abdinya Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, itu sama itu juga bahasa Ibrani Mesias, Masiah, Hamasiah itu dalam bahasa Arab itu adalah Masih, ditambah kata sandang dalam bahasa Arab al, makanya Al-Masih. Jadi Hamasiah dalam Ibrani dan Al-Masih dalam Arab itu sama. Artinya yang diurapi, yang dalam bahasa Yunaninya rumpunnya sudah beda, bahasa Yunani adalah Kristos. Ya, dilatinkan menjadi Kristus. Makanya
Kita percaya Yesus Kristus. Ya, Kristus Yunani sama dengan Hamasiah Ibrani sama dengan Al-Masih di dalam bahasa Arab. Jadi itu soal bahasa, bukan soal agama. Jadi yang Islam yang bilang saya sudah satu langkah dekat pintu mualaf tuh tak usah GR lah hanya dengan satu kata Assalamualaikum. Ya, saya mustahil jadi mualaf. Saya ini kan sudah menemukan kepastian keselamatan dan bangga menjadi Kristen. Ya, karena saya pasti diselamatkan. Tidak karena usaha saya, tidak karena perjuangan amal ibadah dan kesalehan saya, tapi karena anugerah dalam Kristus Yesus yang diterima dalam iman, ya, dan diberikan kepastian oleh Yesus bahwa tidak ada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus binasa. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Ya, tidak mungkin saya buang emas ini ganti dengan seng kan, ya, atau membuang kepastian ini menggantikan dengan hanya ya mudah-mudahan atau mungkin kemungkinan besar. Ya, jadi itu penjelasannya ya. Semoga penjelasan ini berguna dan jangan anti dengan bahasa Arab kalau itu milik bersama, bukan milik Islam. Termasuk juga alhamdulillah, ya. Kalau di Alkitab Kristen bahasa Arab itu juga ya, itu juga menggunakan kata alhamdulillah, insya Allah, ya. Itu juga dalam Alkitab Kristen bahasa Arab begitu, ya. Jika Allah menghendakinya di surat Yakobus pasal 5 itu insya Allah. Nah, oke. Semoga penjelasan ini berarti berguna bagi saudara sekalian. Baik, Tuhan memberkati saudara. Shalom aleichem. Assalamualaikum.